Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Yohanes bab 18 sampai dengan 21. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Yohanes bab 18 dibuka dengan peristiwa Yesus ditangkap. Sesudah mengatakan semuanya itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah taman di seberang sungai Kedron. Yudas tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di sana dengan murid-muridnya. Maka datanglah ia dengan sepasukan prajurit dan penjaga, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus yang tahu segala yang menimpa dirinya tampil ke depan. Kata Yesus, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret." "Akulah dia." Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret." "Sudah kukatakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Maka genaplah firman, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tak seorang pun kau biarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yesus di hadapan Hanas. Maka pasukan prajurit dan para penjaga menangkap dan membelenggu Yesus. Mereka membawanya kepada Hanas, mertua Kayafas, imam besar tahun itu. Kayafas telah menasihati orang Yahudi, "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Mereka masuk ke halaman istana imam besar. Hamba perempuan penjaga pintu bertanya, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Karena dingin, Petrus berdiam dekat api bersama mereka. Hanas menanyai Yesus
tentang murid-muridnya dan ajarannya. Aku selalu bicara terus terang kepada dunia, tak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka, jawab Yesus. Seorang penjaga menampar muka Yesus. Begitukah kau jawab imam besar? Kata Yesus, jika aku salah, tunjukkanlah kesalahanku. Jika benar, mengapa kau pukul aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang di situ, bukankah engkau juga muridnya? Bukan. Lalu kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam, kukuruyuk! Yesus di hadapan Pilatus. Mereka membawa Yesus ke gedung pengadilan. Mereka tidak masuk supaya tidak menajiskan diri. Pilatus keluar mendapatkan mereka. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Kalau dia bukan penjahat, kami tidak menghadapkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah menurut hukum Tauratmu sendiri. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Lalu Pilatus masuk dan memanggil Yesus. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah kau katakan dari hatimu sendiri, atau orang lain berkata kepadamu tentang aku? Jawab Pilatus, apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri yang menyerahkan engkau. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kata Pilatus, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus, apakah kebenaran itu? Yesus dihukum mati. Pilatus kembali menghadapi orang-orang Yahudi. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tapi kamu punya kebiasaan, pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Jangan dia, melainkan Barabas. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu
mereka menampar mukanya. Kata Pilatus kepada orang banyak, "Lihatlah, aku membawa dia keluar, supaya kamu tahu aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." Yesus keluar dengan jubah ungu dan bermahkota duri. "Lihatlah manusia itu. Salibkan dia, salibkan dia. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang Yahudi, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Mendengar perkataan itu, Pilatus makin takut. Ia masuk lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Yesus diam. "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa membebaskan atau menyalibkan engkau?" Kata Yesus, "Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku jika tidak diberikan dari atas. Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Mendengar itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Pilatus duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu persiapan Paskah, jam 12. "Inilah rajamu. Enyahkan dia, salibkan dia." "Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ ia disalibkan bersama dua orang lain, sebelah menyebelah. Pilatus juga menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu. Tulisan itu bunyinya, "Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi," dalam bahasa Latin, Ibrani, dan Yunani. Kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan menulis Raja orang Yahudi, tapi ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Keterangan bab 19 ayat 16 sampai dengan 37.
Yesus mengalami penderitaannya sebagai manusia merdeka. Pengadilannya di hadapan Pilatus adalah pengadilan dunia yang tidak percaya. Kematian Yesus dilihat Yohanes sebagai pentahtaan. Ia menggambarkan Yesus sebagai Raja dunia. Maka judul disalib ditulis dalam 3 bahasa. Sesudah menyalibkan Yesus, prajurit-prajurit mengambil pakaiannya, membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap prajurit 1 bagian. Ada jubah yang terdiri dari 1 tenunan tidak berjahit. Mereka membuang undi atas jubah itu. Maka terpenuhi yang tertulis dalam kitab suci, mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur 22 ayat 19. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus wafat. Yesus tahu segala sesuatu sudah selesai. Berkatalah ia, "Aku haus." Mereka mencucukkan bunga karang yang sudah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Esoknya, hari Sabat, mayat-mayat tak boleh tinggal di salib. Kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus dipatahkan kakinya. Melihat Yesus sudah wafat, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Maka keluarlah darah dan air. Genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan. Yusuf dari Arimatea, murid Yesus, minta izin Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu 50 kati. Mereka mengapani Yesus, membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi, lalu meletakkan jenazah Yesus dalam makam baru di taman dekat tempat Yesus disalibkan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat
bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari kepada Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Petrus dan murid yang lain berangkat ke kubur. Murid yang lain tiba lebih dahulu, tetapi ia tidak masuk. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan di tanah. Lalu Simon Petrus tiba dan masuk. Kain kapan ada di tanah, kain peluh tergulung di tempat lain. Murid yang lain masuk, melihat dan percaya. Sampai sekarang mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu mereka pulang. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Ia menjenguk ke dalam dan melihat dua malaikat duduk di tempat jenazah Yesus sebelumnya terbaring. "Ibu, mengapa menangis?" "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Sangkanya itu tukang kebun. "Jika Tuhan yang mengambil dia, katakan di mana Tuhan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria, "Rabboni, janganlah memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Katakan kepada saudara-saudaraku, sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Kemudian Maria berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari sudah malam. Para murid berkumpul di ruangan terkunci karena takut. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid bersukacita. "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Keterangan bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam penampakan kepada komunitas para rasul, Yesus nampak dalam kemuliaan ilahi, tapi juga dalam solidaritas manusiawi. Ia menyampaikan damai-Nya dan mengutus mereka untuk memberi damai. Ia mengembusi mereka. Nafas Allah adalah sumber
perkataan. Adam diberi anugerah berkata-kata. Anugerah roh yang diterima para rasul adalah anugerah lidah pada Pentakosta. Seperti Allah menghembuskan kehidupan ke dalam manusia, memberi dia kata-kata dan pengertian, lihat Kejadian bab 2 ayat 7, begitu juga Yesus menghembuskan roh ke dalam para murid, memberi mereka perkataan dan pengertian tentang kehidupan kekal. Roh yang diberikan Yesus kepada para muridnya harus diteruskan kepada orang lain melalui pelayanan gereja. Di mana saja roh itu hadir, dosa dimusnahkan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas yang disebut Didimus, seorang dari ke-12 murid, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Kata mereka, "Kami sudah melihat Tuhan." Kata Thomas, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid kembali di dalam rumah itu dengan pintu-pintu terkunci, dan Thomas bersama mereka. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." "Thomas, lihatlah tanganku. Cucukkan tanganku ke dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Karena melihat engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Keterangan bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Thomas mewakili orang Kristen kemudian yang tidak melihat Kristus yang bangkit. Tapi iman semua orang Kristen tergantung dari kesaksian para rasul. Iman bersifat pribadi. Setiap orang harus mengungkapkan imannya sendiri. Maksud Injil ini dicatat. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam buku ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael, 2 anak Zebedeus, dan 2 murid lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka, "Kami ikut engkau." Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tapi
Murid-murid tidak tahu itu Yesus. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" "Tidak ada." Maka kata Yesus, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, tapi mereka tak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kata murid yang dikasihi Yesus, "Itu Tuhan." Mendengar itu, Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dengan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun demikian, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Yesus bertanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus. "Tuhan, Engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Selanjutnya Yesus berkata, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana engkau mau. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus bagaimana Simon akan mati
dan memuliakan Allah. Lalu kata Yesus kepadanya, "Ikutlah aku." Murid yang dikasihi Yesus. Petrus melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Katanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan orang ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Maka tersiar kabar bahwa murid itu tidak akan mati. Padahal Yesus berkata, "Jika aku menghendaki, ia tinggal hidup sampai aku datang." Keterangan bab 21 ayat 1 sampai dengan 25. Yohanes ingin menyampaikan kepada orang Kristen bahwa manakala mereka berkumpul pada hari Tuhan untuk merayakan Ekaristi, Tuhan yang bangkit ada di tengah mereka. Yesus memanggil Simon Petrus dengan namanya. Ketiga jawabannya mengingatkan pada ketiga penyangkalannya. Yesus adalah gembala yang baik, tapi ia ingin Petrus mengambil bagian dalam tugas itu. Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi kalau semua harus ditulis, dunia ini tak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Injil Yohanes bab 18 sampai dengan 21. Dengan ini kita sampai juga pada akhir buku itu. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Doa penutup. Yesus Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.